Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Tapta Sujana, nomor induk dari triple 1 221 265, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi S1 Manajemen. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari dosen Ibu Nurlita Handayani, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Pada saat ini pengantar bisnis yang saya akan sampaikan yaitu sistem perekonomian dan pengaruh kondisi perekonomian terhadap bisnis. Bahan kajian-kajiannya yaitu yang pertama sistem perekonomian, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap bisnis, pengaruh inflasi terhadap kinerja bisnis, peran pemerintah terhadap perkembangan dunia bisnis. Sistem perekonomiannya, pemerintahan dari setiap negara memiliki kebijakan yang unik mengenai kepemilikan dari bisnis. Kebanyakan kebijakan dapat diklasifikasikan yaitu merkantilisme, kapitalisme, komunisme, fasisme, sosialisme. Pengertian dari merkantilisme yaitu paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna memupuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kesejahteraan dan kekuasaan negara tersebut. Lalu kapitalisme, suatu sistem ekonomi yang memungkinkan kepemilikan swasta atau bisnis. Komunisme yaitu sistem ekonomi yang melibatkan kepemilikan publik atas bisnis. Lalu fasisme yaitu suatu paham yang mengedepankan bangsa diri sendiri, bangsanya sendiri, dan memandang rendah bangsa lain. Yang terakhir yaitu sosialisme, sistem ekonomi yang memiliki sebagian fitur dari kapitalisme dan sebagian fitur dari komunisme. Dampak pertumbuhan ekonomi ekonomi terhadap kinerja bisnis. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Kadangkala pertumbuhan ekonomi kuat dan pada saat yang lain pertumbuhan ekonomi relatif lemah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, permintaan akan produk suatu perusahaan yang juga kuat, dan labanya menjadi relatif lebih tinggi. Lalu pertumbuhan ekonomi yang lemah, permintaan akan produk suatu perusahaan yang juga lemah, dan labanya relatif rendah. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja bisnis. Indikator pertumbuhan ekonomi, dua ukuran utama dari pertumbuhan ekonomi adalah tingkat produksi total dari barang dan jasa dalam perekonomian serta jumlah total pengeluaran, biasa disebut pengeluaran agregat GDP atau GNP. Bisnis dapat memantau berbagai indikator pengangguran karena bisnis dapat mengindikasikan apakah kondisi perekonomian membaik. Lalu dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja bisnis, yaitu ada 4 jenis pengangguran. Pengangguran frictional unemployment, disebut juga dengan tingkat pengangguran alamiah, mencerminkan orang-orang yang sedang berganti pekerjaan. Contoh, seorang dengan keahlian kerja yang banyak dicari dapat berhenti dari pekerjaannya sebelum menemukan pekerjaan yang baru, karena ia yakin akan menemukan pekerjaan baru dalam waktu singkat, karena dia memiliki kemampuan dalam satu bidang pekerjaan. Lalu kemudian pengangguran musiman atau kita sebut seasonal unemployment, mencerminkan orang-orang yang tidak dibutuhkan selama musim-musim tertentu. Misalnya saja instruktur ski mungkin saja menganggur selama satu musim karena setiap tahun ada musim salju pada satu negara tersebut. Lalu pengangguran siklus atau cyclical unemployment, mencerminkan orang-orang yang menganggur karena kondisi perekonomian yang buruk. Ketika tingkat aktivitas ekonomi menurun, permintaan barang dan jasa menurun, sehingga menurunkan kebutuhan akan pekerja. Misalnya saja, suatu perusahaan dapat membersihkan para pekerja pabrik jika permintaan akan produksi menurun.
Kemudian yang terakhir, pengangguran struktural. Structural unemployment. Mencerminkan orang yang menganggur karena mereka tidak memiliki keahlian yang memadai. Misalnya saja, orang dengan tingkat pendidikan yang terbatas dapat menjadi pengangguran struktural. Lalu pengaruh inflasi terhadap kinerja bisnis. Pengertian inflasi yaitu kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa, serta secara umum selama periode waktu tertentu. Ketika inflasi tinggi, perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk produksi. Jika perusahaan meneruskan kenaikan biaya ini kepada pelanggan dengan cara menaikkan harga, maka pelanggan dapat mengurangi permintaan mereka dengan produk perusahaan. Dan pendapatan atau serta laba akan menurun jika perusahaan tidak meneruskan kenaikan biaya tersebut. Maka pendapatan perusahaan bisa saja tidak pengaruh, tapi karena bebannya menjadi lebih tinggi, maka laba perusahaan akan menurun. Pengaruh inflasi masih tetap dipengaruhi inflasi terhadap kinerja bisnis. Jenis-jenis inflasi yaitu inflasi yang didorong oleh biaya, cost push. Situasi di mana harga yang lebih tinggi dikenakan oleh perusahaan sebagai akibat dari biaya yang lebih tinggi. Lalu inflasi yang ditarik oleh pemerintah, demand pull. Situasi di mana harga pokok dan jasa ditarik ke atas karena permintaan konsumen yang kuat. Dampak dari tingkat bunga, dampak terhadap beban perusahaan. Tingkat bunga menentukan jumlah beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika meminjam uang. Kemudian dampak terhadap pendapatan perusahaan. Kenaikan tingkat bunga dapat mengurangi permintaan produk yang berakibat turunnya pendapatan. Faktor yang mempengaruhi harga pasar. Faktor-faktornya yaitu penghasilan pelanggan. Penghasilan pelanggan menentukan jumlah produk atau jasa yang dapat dibeli konsumen. Lalu preferensi pelanggan. Ketika preferensi atau selera pelanggan suatu produk berubah, maka kuantitas permintaan akan produk oleh pelanggan dapat berubah. Beban produksi yang terakhir. Beban produksi akan mempengaruhi harga pokok produk yang akan berubah permintaan produk pula. Kemudian peran pemerintah terhadap perkembangan dunia bisnis. Pemerintah federal dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro dengan memberlakukan kebijakan moneter atau fiskal. Kebijakan moneter yaitu monetary policy. Di Amerika Serikat, istilah penawaran uang, money supply, umumnya mengacu pada tabungan rekening giro. Uang yang berada di masyarakat dan traveler cek penawaran uang Amerika Serikat dikendalikan oleh Federal Reserve System atau The Fed, yang merupakan bank sentral Amerika Serikat. The Fed menetapkan kebijakan moneter yang mewakili keputusan mengenai tingkat penawaran uang di Amerika Serikat. Mungkin juga di dunia menurut saya. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal melibatkan keputusan mengenai bagaimana pemerintah federal sebaiknya menetapkan tarif pajak dan membelanjakan uang. Keputusan ini relevan bagi bisnis karena keputusan tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan oleh karena itu dapat mempengaruhi permintaan akan suatu produk dan jasa perusahaan. Revisi tarif pajak penghasilan orang pribadi. Pertumbuhan kebijakan fiskal yang mengurangi tarif pajak penghasilan orang pribadi. Dengan kebijakan ini, orang-orang akan memperoleh penghasilan secara pajak yang lebih tinggi sehingga mendorong mereka untuk membelanjakan uang lebih banyak. Masih di peran pemerintah terhadap perkembangan dunia bisnis, revisi tarif pajak penghasilan orang pribadi dipertimbangkan kebijakan fiskal yang mengurangi tarif pajak penghasilan orang pribadi. Dengan kebijakan ini, orang-orang yang akan memperoleh penghasilan setelah pajak yang lebih tinggi sehingga mendorong mereka untuk membelanjakan lebih banyak uang. Revisi tarif pajak penghasilan badan kebijakan fiskal dapat memenuhi laba setelah pajak bagi perusahaan secara langsung. Peran pemerintah terhadap perkembangan dunia bisnis masih revisi atas pajak khusus dikarenakan oleh pemerintah federal untuk produk-produk tertentu. Pajak ini menaikkan biaya produksi dari barang-barang tersebut. Revisi dalam defisit anggaran.
yaitu definisinya kebijakan fiskal ditetapkan oleh pemerintah federal menentukan jumlah pendapatan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah federal dan jumlah biaya dan jumlah belanja yang boleh dilakukan oleh pemerintah federal. Yang terakhir yaitu defisit anggaran pemerintah federal, ada situasi di mana jumlah pembelanjaan pemerintah federal melebihi jumlah pajak federal dan pendapatan lainnya yang diterima oleh pemerintah federal. Sekian dan terima kasih dari saya, Dadan Taptasujana, terkait dengan tugas besar pengantar bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.